saya uh, Jamin Solin. Untuk kali ini saya akan memperkenalkan Kapster yang kita datangkan dari Malaysia, yang menggeluti di dunia barber kurang lebih mulai dari 2014 sampai sekarang, mungkin kurang lebih 8 tahun guys. Jadi untuk supaya lebih jelasnya kita akan tanyakan kepada hair stylist profesional yang satu ini, yang sangat jauh kita datangkan untuk memberikan suatu kepuasan pelanggan kita. Jadi sekarang kita langsung wawancara kepada saudara Maruli Marbun yang malang melintang di dunia barber, khususnya di kota Medan area. Jadi oleh karena itu kita akan bertanya kepada saudara ini, bagaimana saudara ini turun di dunia barber, apa gerangan alasannya sehingga dia tertarik turun di dunia barber ini? Ya, awalnya sebenarnya perkara pekerjaan khususnya di kota-kota berkembang itu, yang pertama sulitnya mencari pekerjaan, yang kedua di mana tekanan ekonomi itu semakin kuat. Jadi kalau kita tidak mempunyai skill maka kan sulit mencari pekerjaan. Jadi untuk itu saya mulai tergelut di dunia barber ini. Saya berawal dari saya dulu kasir. Ketika pulang sekolah saya langsung kasir di barbershop, dan saya melihat teman-teman saya yang bekerja di situ, mereka menerima gaji sehari-hari mereka alhamdulillah melebihi daripada cukup. Jadi untuk itu saya tertarik untuk belajar memotong rambut, sehingga saya termotivasi. Dengan saya pandai memotong rambut, saya bisa mencari pekerjaan tidak sesulit bagi mereka atau teman-teman yang di luar sana yang begitu sulit mencari pekerjaan, yang dimana di luar sana mereka sangat ketat bersaing dalam mencari pekerjaan. Untuk itu saya belajar lebih kuat agar saya bisa memotong rambut, sehingga alhamdulillah sampai sekarang saya bisa bekerja dengan profesional, dan saya telah menguasai semua di bidang-bidang barber. Dan alhamdulillah saya merasa lebih baik di dunia barber daripada saya mencari pekerjaan di luar sana yang tak tentu kejelasannya, yang dimana zaman sekarang mencari pekerjaan itu harus melalui biro kah atau seperti apakah, dan melalui biro itu kita harus membayar biro itu agar kita bisa diterima pekerjaan. Untuk itu kalau di dunia barber ini tidak. Kalau di dunia barber ini kita hanya dibutuhkan adalah skill dan kualitas. Skill dalam memotong atau kualitas hasil potongan itu. Jadi apabila kita telah menguasai dasar-dasar yang itu tadi, alhamdulillah kita kemanapun tidak sulit mencari pekerjaan. Oke, jadi apa kesulitan dalam dunia barber ini, saudara Mr. Stylist? Sebenarnya sih tak ada kesulitan, cuman terkadang apabila kita menerima customer itu, kita lihat dari apanya, dari casingnya atau dari backgroundnya, apakah dia seorang pejabat, apakah dia seorang masyarakat biasa, itu akan mempengaruhi kualitas pekerja. Jadi untuk itu kita harus bawakan tenang, kita harus profesional, bahwasanya semua yang kita potong itu mereka hanya mengharapkan potongan itu atau kualitas potongan itu adalah rapi. Dan kita sebagai stylist nggak boleh kita memandang suatu background seseorang itu menjadi penentu yang kita potong itu rapi atau tidak boleh. Oh, jadi ada kira-kira kesulitan dalam profesi stylist ini, Mr. Maluli? Mungkin ada komplain dengan customernya atau gimana? Ada pernah nggak pengalaman komplain dengan customer? Untuk komplain sih sebenarnya pernah, cuman setelah mereka komplain saya belajar, dan setiap kesalahan yang saya buat itu saya asah untuk menjadi suatu kebaikan. Jadi dengan saya belajar, alhamdulillah hanya 2 kali selama saya 8 tahun memotong rambut, hanya 2 kali saya dikomplain customer. Oh, jadi untuk guys, pemuda-pemuda kita yang ada niat ingin turun di dunia barber, untuk pemula itu sangat mudah untuk
turun di dunia barbar. Jadi oleh karena itu kita tanya langsung pada ahlinya yang telah menggeluti dunia barbar ini kurang lebih 8 tahun, yang sudah profesional malang melintang. Jadi bagaimana kira-kira untuk pemula, apa kira-kira pesan-pesan untuk saudara-saudara kita yang ingin turun dan belajar di dunia barbar, Mister? Sebenarnya bagi Anda untuk pemula-pemula yang untuk belajar jadi stylist itu sebenarnya harus pertama dari keinginan yang sendiri, keinginan yang kuat. Keinginan yang kuat itu jadi suatu senjata atau motivasi dalam kita bagaimana lama atau tidaknya kita belajar mangkas itu. Jadi kalau udah keinginan itu kuat dan dibarengi dengan belajar, insya Allah itu akan bekerja sama untuk mencapai skill yang lebih baik. Jadi tanpa niat atau tanpa keinginan yang kuat itu mustahil akan mudah. Tapi kalau dengan keinginan yang kuat dibarengi dengan belajar atau diajari dengan orang profesional, insya Allah 2-3 bulan mereka udah siap terjun ke lapangan kok. Oke guys, itulah testimoni dari Mr. Stylist yang kita datangkan dari Malaysia yang telah malang melintang di dunia barbar. Dan untuk pengikut-pengikut kami, jangan lupa like dan subscribe dan share supaya kami memberikan konten-konten yang bermanfaat yang kami sajikan untuk Anda semua. Oke?